Halo kawanku, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih yang telah klik video ini dan kembali lagi di channel Infotech, channel yang membahas seputar permasalahan smartphone. Oke, seperti yang kalian bisa saksikan, kali ini di tangan saya sudah ada HP Oppo A54 4G ya. Kondisinya masih bagus, masih terlihat baru, akan tapi si pemilik HP ini datang dengan membawa HP-nya dengan kondisi layar bercak-bercak seperti ini, dan juga di bagian kamera itu berembun ya kawan-kawan, ada embunnya akibat terkena air hujan. Dan dikarenakan kondisi seperti ini, user minta HP-nya untuk kembali normal lagi, dan dia takut jika dibiarkan HP akan konslet dan bahkan bisa mati total ya. Oke, di video kali ini kita akan ganti LCD-nya dengan sekalian kita tutorial pembongkaran untuk Oppo A54 4G. Kenapa saya bilang 4G? Karena Oppo A54 ini juga ada versi yang 5G ya atau 5G, dan harganya bisa kawan-kawan cek sendiri di Google ataupun marketplace. Oke, langkah pertama kita hangatkan dulu di tutup belakang menggunakan hot gun ataupun blower. Dan di sini saya menggunakan dua alat, yaitu silet dan juga mika ya. Ingat, silet ini saya gunakan hanya untuk membuka jalan saja, tidak saya gunakan secara keseluruhan untuk membuka tutup belakang. Dan ketika silet sudah tertancap untuk membuka jalan saja atau membuka celah, maka langkah selanjutnya kita masukkan menggunakan mika bekas touchscreen ini ya. Dan cara ini sudah saya gunakan untuk membongkar tipe-tipe HP yang tutup belakangnya menggunakan perekat. Dan oke, satu lagi yang perlu saya peringatkan, di bagian kiri di dekat kamera itu ada fleksibel fingerprint ya. Karena fleksibel fingerprintnya ini berada di bagian samping, itu karena tombol on off nya di bagian kiri dekat kamera. Dan saya sarankan untuk membuka tipe Oppo A54 ini kawan-kawan lajur saja di bagian kanan ya untuk membuka. Memang dibutuhkan kesabaran karena posisi HP belum pernah dibongkar sebelumnya dan masih menggunakan perekat dari pabrik, otomatis dia masih sangat kuat sekali. Tidak perlu terburu-buru, perlahan saja, yang penting ini nanti akan terbuka. Tetap hati-hati karena di bagian dalam ada fleksibel fingerprint. Baik, ini saya sisir terus di bagian kanan menuju ke atas, dan bagian atas juga baru ke kiri. Oke, ini bagian kanan sudah terbuka dan atas juga sudah terbuka, dan alhamdulillah akhirnya untuk penutup belakang dengan cara perlahan-lahan kita bisa melepasnya dengan kondisi aman, tidak ada yang cacat atau pecah. Dan juga untuk fleksibel fingerprint seperti yang saya bicarakan di awal, itu berada di bawah kamera ini ya. Nanti akan saya perjelas untuk model fleksibel dan tempatnya. Oke, ini sudah terlepas secara sempurna, dan ini adalah fleksibel dari fingerprintnya, dia mengarah ke bagian tombol on off karena memang fingerprintnya ini berada di tombol on off ya. Baik, langkah selanjutnya kita buka seluruh baut, dan ini untuk proses pembukaan saya percepat atau saya skip agar tidak memakan durasi video. Setelah semua baut terlepas, silahkan kawan-kawan lepas untuk casing atau tulangan belakang ya. Kita buka dulu perlahan-lahan saja.
karena seperti yang itu sudah terlihat ada fleksibel dari fingerprint. Jika dipaksa itu bisa putus dan kita akan menambah pekerjaan juga. Oke, ini sudah saya lepas dari soket fleksibelnya, tinggal ini ada sedikit lem yang masih nyangkut, tapi kita bisa atasi. Oke, dan inilah penampakan dari mesin Oppo A54 4G ya. Langkah pertama kita akan matikan dulu HP-nya, karena ini tadi lupa belum saya matikan, kondisi masih nyala atau on, tinggal kawan-kawan off kan saja. Dan langkah selanjutnya lepas soket baterai, kemudian kita akan melepas juga soket LCD nya, karena soket LCD berada di bawah baterai tanam ini ya, maka kita akan melepas dulu untuk baterai tanam dari Oppo A54 ini. Kawan-kawan tinggal tarik saja di bagian plastik yang berwarna hijau ini, kemudian lepas juga dari ada perekat atau plastik di bagian bawah yang masih menutupi fleksibel LCD. Oke, ini adalah fleksibel LCD nya, kita buka dulu, ada penutup selotip dan fleksibel sudah terlepas. Dan ini untuk di kamera bagian depan sebaiknya dibersihkan ya, karena tadi terkena air juga. Sebenarnya untuk kacanya sih tidak masalah, karena pada video kali ini kita akan mengganti dengan LCD yang baru. Selanjutnya kita akan melepas LCD yang rusak ini, dan kita akan menggunakan blower untuk menghangatkan. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan silet ya kawan-kawan untuk mencari celah membuka LCD yang lama ini. Ingat, untuk silet hanya menjadi pembuka celah awal saja, untuk selebihnya kita tetap menggunakan mika ini. Kita sisir saja perlahan-lahan di celah yang sudah kita buka lewat silet tadi, di semua sisi, dan ketika kita sudah mendapat celah seperti ini, insya Allah untuk melepas LCD-nya itu akan lebih mudah. Seperti ini dia terbelah ya, tapi tidak masalah karena memang LCD ini sudah cacat atau rusak dan si pemilik HP minta untuk diganti LCD-nya. Dan ternyata memang benar, di bagian LCD dan juga tulangan ini sangat terlihat banyak air, karena memang kronologi dari HP ini sebelumnya terkena air hujan ya, makanya dia membuat LCD tadinya normal menjadi kemasukan air dan terjadi bercak-bercak. Dan ini wajib kita bersihkan ya, jangan sampai ada air yang tersisa, nanti bisa merusak juga untuk LCD yang baru. Karena kondisi air atau jumlah air cukup lumayan banyak, saya akhirnya ragu dia masuk ke mesinnya. Untuk jaga-jaga, jadi saya putuskan untuk membongkar mesin dari tulangan ini. Kita harus cross check dulu, jangan sampai ada air yang masuk di bagian mesin, itu akan berakibat itu akan berakibat fatal di kemudian hari. Jadi sebaiknya mumpung masih kondisi dibongkar ya sekalian kalau bisa dibersihkan. Tapi setelah saya cek memang ternyata alhamdulillah untuk air tidak masuk sampai ke bagian mesin ya, cuma di bagian atas LCD tadi. Baik, ini selanjutnya sudah saya siapkan untuk LCD penggantinya. Kawan-kawan bisa dapatkan LCD ini di marketplace ya. Biasanya memang ada beberapa macam, tapi untuk saran saya silahkan kawan-kawan beli yang jangan grade terbawah, intinya mungkin bisa yang bagus ataupun yang setidaknya tidak harga terendah. Untuk langkah pemasangan kawan-kawan silahkan gunakan
selotip anti panas ini ya, ini hanya tidak wajib sih, ini hanya tips dari saya saja, karena saya sering melakukan pemasangan untuk LCD baru. Saya kasih selotip di bagian fleksibel bawah ya, istilahnya di bagian lipatan itu, karena yang sudah saya temui itu di bagian situ jika kondisi nyala itu kan panas, dan untuk menghindari terjadinya konslet karena dia nanti akan berada di bagian tulangan, itu akan beresiko kadang layar sentuh ngaco ataupun LCD bergaris. Jadi untuk pengaman saja atau untuk jaga-jaga saja. Kita lepas dulu semua untuk segelnya, dan ini selanjutnya kita berikan di sini. Saya menggunakan lem khusus LCD atau TS, ini lem T7000. Silahkan kawan-kawan berikan lem ini di seluruh bagian sisinya ya, tidak perlu terlalu banyak, cukup secukupnya saja. Mungkin yang agak diberi poin itu di bagian sudutnya ya, di bagian sisi pojok atas, pojok bawah, dan juga di bagian samping. Baik, setelah ini untuk LCD yang baru sudah terpasang, ditatakan. Saya menggunakan karet gelang saja. Ini bertujuan untuk menahan saja agar dia tetap presisi di posisinya. Kemudian kawan-kawan lanjut pasang untuk soket fleksibel LCD-nya, dan untuk di bagian bawah juga saya kasih karet untuk menahan dia tidak geser. Oke, selanjutnya kita pasang baterai dan kita akan langsung tes atau coba menyalakan. Memang ini tadi sudah saya langsung robek di bagian segelnya ya, karena memang sebenarnya sudah saya tes dulu. Kalau kawan-kawan sebaiknya untuk pemasangan LCD itu harus dites terlebih dahulu sebelum melepas segel dan sebagainya. Dan di sini sudah saya cek sebelumnya, itu sudah aman, dan kita tinggal tunggu kering saja untuk lemnya, kemudian kita akan rakit kembali. Baik, selanjutnya kita akan pasang tulangan belakang ini, dan juga kita akan tata kembali fleksibel fingerpin ini ya, karena dia itu rentan sobek, jadi kita harus pastikan dulu posisinya sesuai dan juga presisi. Silahkan pasang soket fleksibelnya ke bagian mesin, dan kita akan rapikan lagi untuk tulangan belakang ini. Baik kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat ya, bisa jadi bahan referensi. Barangkali lain kali kawan-kawan mendapati kasus yang sama, atau jika kawan-kawan memiliki kasus lain atau seputar permasalahan smartphone, bisa komentar di kolom video di channel Infotech. Insya Allah akan saya usahakan untuk bantu, dan tolong kawan-kawan untuk mendukung terus channel Infotech agar selalu update dan juga berbagi video seputar permasalahan smartphone. Baik kawanku, semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.